Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 17 Februari 2025 dalam pekan biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan, kesehatan, dan semua yang boleh kami terima sampai hari ini. Semua ini semata-mata hanya karena kasih kemurahan-Mu kepada kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar mampu memahami firman-Mu yang akan kami dengar, yang merupakan sumber kekuatan bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 15 dan ayat 25. Adam menghampiri Hawa istrinya. Maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain, dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari, Kain berkata kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sabda Tuhan kepadanya. Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekkan saudaramu, engkau memfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban.
Aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenali tanda dari Tuhan. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Di zaman sekarang ini, manusia mudah sekali tersulut amarahnya, hanya karena hal-hal yang kecil sekalipun. Bahkan hal-hal yang tidak semestinya perlu ditanggapi atau diperdebatkan. Sehingga mudah sekali terjadi cekcok, perkelahian, serang-menyerang dengan kata-kata ataupun fisik. Itu dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Media yang seharusnya untuk komunikasi, untuk membawa kebaikan. Perseteruan secara terbuka sudah menjadi tontonan sehari-hari. Kata-kata tidak sopan, saling merendahkan, saling membuka aib, sepertinya sudah menjadi hal yang wajar. Manusia semakin tidak merasa malu melakukan dosa. Semuanya itu hanya karena ego manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam perikop ini, orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan meminta tanda yang membuktikan bahwa Yesus betul-betul datang dari Allah. Seharusnya Yesus bisa dengan mudah menjawab orang-orang Farisi itu. Karena tanda-tanda sudah begitu banyak dilakukan Yesus melalui mujizat-mujizatnya. Bahkan dia sendiri adalah tanda, yaitu tanda kasih Allah kepada manusia. Akan tetapi, Yesus memilih tidak menanggapi pertanyaan orang-orang Farisi tersebut, yang memang sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertanya, melainkan hanya mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Misi Yesus akan karya penyelamatan jauh lebih penting daripada menanggapi hal-hal seperti ini. Di sisi lain, orang-orang Farisi tidak mampu mengenali tanda-tanda yang begitu banyak yang sudah dilakukan Yesus. Karena mata hati mereka sudah tertutup oleh kesombongan, oleh ego, karena merasa diri paling benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika
kita hanya fokus kepada diri sendiri, kita semakin tidak peka akan sekeliling kita. Jangan-jangan kita menjadi tuli akan suara Tuhan yang selalu menyapa kita. Atau mungkin juga kita menjadi buta akan tanda-tanda Tuhan yang diberikan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Seperti Kain ketika mempersembahkan kurban persembahan kepada Tuhan, alih-alih introspeksi diri, mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, melainkan malah membiarkan rasa iri hati kepada adiknya Habel sehingga mendorong dia melakukan perbuatan dosa dengan membunuh adiknya. Mari belajar dari Tuhan Yesus sendiri, memilah dan memilih hal yang perlu kita tanggapi atau tidak, supaya kita tetap fokus pada tujuan utama hidup kita, yaitu Allah sendiri, sang sumber kehidupan, sehingga kita tidak terkecoh oleh hal-hal yang tidak perlu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mengolah batin kita dan memohon rahmat Allah supaya kita lebih peka akan suaranya, peka akan karya-karyanya dalam hidup kita. Tidak lagi mempertanyakan tanda seperti yang dilakukan orang-orang Farisi. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon ampun jika kami masih sering jatuh dalam dosa kesombongan dan mementingkan diri sendiri, sehingga kurang peka akan kehadiran-Mu dalam hati kami. Kiranya rahmat-Mu memampukan kami mengasah hati, pikiran, dan akal budi kami, agar terus terpusat kepadamu, supaya kami semakin peka akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.